Sebenarnya di situ saya udah pengen keluar nggak mau nginep di mes lagi, tapi kalau bolak-balik kan lumayan ya. Jadi saya udahlah nginep di mes lagi aja. Nah, gongnya di sini kalau si nenek itu tuh yang tinggal di situ nggak dikasih tahu namanya. Pokoknya nenek dulunya punya hodam, si hodam itu tuh buat kayak penarik tamu. Si Abdul, dia tahu kan di setiap banyak tamu dia suka ngasih sasajen ke belakang. Bukan di satu tempat aja, tapi ada 3 atau 4 tempat sasajen tuh. Yang si hodamnya tuh harus selalu dikasih sasajen. Sependapat gak sama gua? Apa? Menurut lo dia tuh tumbal bukan? Saya ada pikiran ke situ. Iya kan? Iya. Karena nggak mungkin udah berumur kayak gitu masih di Iya. ya kan? Oke. Siap. Kadang yang paling menyeramkan bukanlah kegelapan, tetapi apa yang tersembunyi di baliknya. Di sini yang tak terlihat mulai berbicara. Kaktus Podcast Horor. Oke teman-teman, malam ini di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami selama bekerja di salah satu hotel di Jawa Barat. Bagaimana perasaan teman-teman jika kalian tinggal di suatu mes penginapan dan dihantui oleh sesosok nenek-nenek? Penasaran dengan ceritanya? Kita mulai. Halo, selamat malam. Selamat Mas malam. Jaja. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kaktus Podcast Horor. Oke. Sudah siap dengan ceritanya? Siap. Sudah siap. Oke. Ini sebelum kita masuk ke ceritanya dulu, Mas. Mungkin Mas yang mau persiapan diri dulu biar lebih rileks ceritanya. Mau minum dulu boleh, silakan. Mau bakar rokok dulu, silakan. Siap. Aman, Ceritanya udah siap? Siap. Boleh. Gimana, Mas? Mungkin awal ceritanya di dalam mes ya. Saya sebelum ini cerita ke mes itu boleh saya ceritain awal pekerjaan saya dulu? Boleh, silakan. Awalnya saya kerja di daerah Cisarua, perhotelan juga sama, cuman kebetulan ada mutilasi, perpindahan karyawan. Mutasi dipindahin untuk ke daerah bawah alur Sukabumi. Pokoknya nama tempatnya sih daerahnya tuh Cimande. Terletak Cimande. Nama hotel tuh Grand Hotel. Nah terus saya kan biasanya di sini bolak-balik ke rumah tuh paling 5 menit atau 10 menit ya. Iya. Sebelum dipindahin, terus saya dipindahin dari sini ke Cimande itu kan kurang lebih 40 menit ya, atau sampai 50 menit lah. Terus di situ saya kan orang kantor tuh nanya dulu apa siap bolak-balik atau mau dikasih keringanan, dikasih tempat. Oke. Mungkin bisa dibilang mes kali ya. Iya, dikasih tempat mes, tinggal di situ. Saya bertiga, saya, teman saya namanya Sedo, satu lagi namanya Batak. Dia orang asli orang sini, cuman panggilan Batak aja. Lucu juga ya. Oke. Nah terus di situ dia kan pertama kali masuk ke hotel yang pindahan situ, nanya tuh orang kantor mau dikasih keringanan atau mau bolak-balik aja ke rumah gitu kan. Nah, habis itu saya nanya ke teman-teman mau bolak-balik atau mau stay di sini di mes udah disediain kan. Ya udahlah kata temen tuh, daripada bolak-balik ngabisin waktu, jarak, terus lumayan juga kan kena bensin. Iya. Nah, habis itu saya bersepakat sama teman-teman untuk tinggal aja di mes itu. Cuman saya belum tahu mesnya tempatnya di mana kan. Cuman orang kantor tuh cuman bilang, oh ya udah dikasih mes tempat tinggal di sini sementara daripada bolak-balik jauh kan. Habis itu saya di hari itu pun saya langsung
survei tempatnya. Kata saya tuh tempatnya di mana sih? Di belakang hotel, nyatu sama laundry, terus sama gudang kasur, terus sama apa lagi ya, kayak tempat penyimpanan, semua ada di situlah tempat gudang lah ya. Gudang. Nah saya kan survei, terus saya dikasih tahu, nah ini tempat mesnya. Kata saya tuh pengen dibuka dulu kan tempatnya kayak gimana. Dia bilang cuman gudang kasur aja. Ya udah saya masuk di situ, ternyata agak awalnya sih nggak mistis. Awalnya nggak mistis waktu saya masuk ke situ. Oh ya udahlah, ini tuh cuman tempat gudang aja tapi udah ada kamar mandi di dalam. Kata saya tuh, oh ini mungkin dulunya pernah ditinggalin juga, tapi saya nggak tanya ini itu dulu. Yang penting saya bisa tinggal di sini. Ya udahlah, hari itu saya langsung beresin karena si gudang tuh kayak ditatain lagi si kasur biar kita bisa tinggal di situ. Nah, di hari pertama saya langsung beresin, semua dirapihin. Hari pertama tuh kita nggak langsung nginep, kita pulang dulu ke rumah. Besoknya persiapan buat kayak bawa baju, bawa persiapan alat mandi buat tinggal di situ. Nah habis di situ hari kedua saya mulai pindah kerja di itu hotel. Saya langsung tinggal di situ. Kebetulan teman saya langsung dikasih kerja bagian siang. Kita kan beda departemen ya. Saya di bagian housekeeping, room boy. Teman saya yang si Sedo itu bagian front office, bagian jaga front office. Satu lagi si Batak, dia bagian dapur. Habis itu oke lah, kata saya teh aman, mungkin saya dikasih shift 1, berarti shift 2 nya istirahat dulu di mes. Dia shift 2 tuh dia kan jam 3 ya. Jam 3 masuknya. Terus saya kerja. Nah pulangnya kan setelah jam 3 itu saya langsung ke mes, sedangkan teman saya si Sedo sama si Batak itu kan mereka langsung ke kerjaan masing-masing lah karena udah jadwalnya. Jadi di situ langsung biasalah beres kerja, mungkin badan keringetan, pengen mandi. Udahlah, semua mes itu kan udah rapi cuman saya nggak tahu sumber airnya di mana kan kalau kamar mandi itu. Nah habis di situ saya waduh kok waktu mau mandi airnya nggak ada, nggak nyala. Oh mungkin belum dibenerin. Ya belum dibenerin karena saluran airnya atau apalah. Mungkin waktu sebelumnya itu dimatiin dulu keran atau aliran airnya ke mes. Nah di situ saya mungkin jam 5 atau setengah 6 saya mau bersih-bersih, saya pindah ke kamar mandi yang di laundry. Kita kan satu tempat itu dibikin tempat 3 bagian ya. Satu mes yang sebelah kiri, tengahnya gudang kayak bukan gudang, penyimpanan kasur, spray, selimut di situlah. Terus yang sebelahnya lagi baru itu laundry. Nah sebelah laundry itu ada kamar mandi khusus karyawan. Nah saya di situ setengah 6-an mungkin ya mau siap-siap buat sholat maghrib atau beres-beres apalah kayak keringet gitulah, pengen mandi. Karena di kamar mandi di mes nggak bisa airnya. Terus saya langsung ke kamar mandi yang di laundry. Nah awalnya saya biasa aja, nggak pernah mikir mistis saya karena nggak percaya. Bahkan belum pernah saya ngeliat yang kayak gitu. Saya langsung di situ mandi kan jam setengah 6 mau ke maghrib. Saya normal aja mandi kayak udahlah mandi aja ini mah, cuman bersih doang. Waktu saya masuk kamar mandi belum apa-apa ada suara yang ketawa. Suara yang ketawa tuh anak kecil. Awalnya kecil, cuman kan saya ngeh ya sebelahnya laundry itu kan kayak kebun ya, sedangkan kebun itu luas. Saya berpikiran positif, saya nggak mikir yang aneh-aneh, mistis kayak gitu, saya nggak percaya. Terus kata saya tuh, oh mungkin ini mah kayak apa ya, mungkin yang bau pandan tuh apa binatang yang bau pandan tuh apa ya namanya? Iya ada tuh yang wereng bukan ya? Apa ya? Namanya tuh ya Allah saya lupa lagi. Ada pokoknya khas suaranya tuh kayak
suara anak kecil. Oh, oke. Suaranya. Oh udahlah saya Wereng di situ. bukan wereng ya? Bukan. Apa sih nama? Musang. Ya Allah. Musang nggak? Musang yang bau pandan. Saya di situ. Ya udahlah. Itu mungkin musang yang ada di kebun. Karena memang banyak banget ada di situ musang. Bahkan teman saya juga ada yang miara di situ. Yang karyawan di situ ada yang miara musang. Udahlah. Saya di situ nggak mikir-mikir negatif atau mistis. Saya lanjut mandi. Saya baru mandi beberapa kali. Ya belum pakai sabun apa-apa. Ada yang ngetok pintu. Saya mikirnya gini kan, mungkin ini teman saya jahil si Sedo itu. Sedo tuh orangnya jahil banget. Kalau waktu saya kerja di sini pun sering dijailin sama dia, kayak ditakut-takutin kayak gitu. Sama biasa aja lah. Saya manggil kan, "Deh, apaan sih, Dok? Mau apaan? Mau KR?" Jangan jawab, Ini mah kayak lagi bercanda. Ya udahlah, saya tuh mandi, beresin mandi. Ngetoknya tuh 2 kali. Saya kira teman saya kan ketok dulu, habis diketok saya buru-buru mandi, mungkin dia pengen buru-buru ke air atau apa karena kebelet gitu ya. Terus yang di kamar mandi mes nggak bisa kan. Saya buru-buru selesaiin mandi, saya buka. Ya Dok, gak ada orang. Saya pergi ke mes, balik lagi buat mastiin ada si Edo apa enggak. Yang ngetuk tuh siapa? Si Edo yang biasa bercanda. Gak ada kan, gak ada siapa-siapa. Terus habis itu saya nge-WA si Edo itu, si Sedo. Kata saya tuh, "Dok, lu barusan ke belakang ke mes yang atau mau istirahat dulu atau apa?" "Enggak, gue lagi di front office, gue lagi jagain, sedangkan ini kan banyak tamu, gimana mau ke belakang? Gue aja belum apa-apa," kata dia tuh kan mau saat maghrib ya, belum apa-apa. Nah habis di situ, lah terus barusan yang ke belakang siapa tuh? Kata saya gitu kan. Ya mungkin si Bata kali, pulang dulu sebelum maghrib ke mes. Coba bentar, saya kontak dulu ya. Saya tanya, "Tak, lu ke mes nggak barusan?" Enggak, orang lagi masak, gimana mau mau balik ke mes, orang ini udah persiapan buat makan malam kan. Di situ mulai mungkin perasaan aja. Waktu mandi mah ada yang ngetok-ketok, mungkin perasaan aja. Habis di situ udahlah, pikiran negatif tuh nggak ada. Mungkin teman saya yang bagian bagian housekeeping shift 2 mau ke kamar mandi karyawan mungkin. Tapi mungkin di situ saya positive thinking aja. Itu hari pertama, hari kedua saya pindah, saya netep di di mes itu. Terus yang hari ketiga tuh kita kan dibenerin ya Ayah. Udah dibenerin tuh kamar mandi yang di mes itu. Saya di situ sama kejadiannya sore juga. Sore tuh mau mandi. Dia tuh teman saya tuh kebanyakan tuh shift 2 karena shift satunya yang bagian front office tuh selalu cewek. Karena cewek kan gak mungkin dikasih shift 2 ya. Kecuali kayak banyak tamu dia bisa middle atau dipindahin ke shift 2. Habis itu dia selalu shift 2 kalau selama pindah di sana. Habis itu saya mandi, biasa selesai kerja saya nyantai dulu. Saya kan keluar jam 3 ya di tempat kerja tuh. Terus habis itu tuh saya nyantai dulu, nggak mungkin kalau mau mandi biasanya maghrib kan Ayah. Situ tuh hal mistis yang kedua, yang ketiga hari mungkin. Terus yang kedua kali kejadian hal mistis itu di situ saya mandi, baru mau mandi sama yang ngetok lagi kayak sama yang di kamar mandi laundry itu ngetoknya persis 3 kali ketokan lambat. Ini mah si Edo, "Dok, lu ganggu aja sih, jangan suka bercanda lah, orang ini lagi mandi, bentar kalau mau ke air, ntar dulu sabar, gua lagi bersih-bersih mau mandi dulu." Habis di situ saya keluar, sama pintu mes ketutup, sama di mes tuh nggak ada siapa-siapa. Nggak ada tanda-tanda orang masuk juga? Nggak ada. Kayak misalkan saya kan sebelumnya bikin kopi, biasanya kalau si Shadow ada ke mes dia pasti ngopi dulu, istirahat. Walaupun banyak tamu dia nggak mikirin, ya udahlah pengen dia istirahat dulu di mes. Ini nggak ada tanda-tanda sama sekali temen saya ada ke mes. Saya panik lagi kan di situ, saya ngechat lagi, "Dok, lu mah bercanda nggak asik gitu kan. Bercanda apaan sih?" Nah di situ saya langsung nanya, tadi ada yang ngetok-ngetok, lu apa bukan?
bukan, gua mah lagi di sini, orang ini banyak tamu, gimana gua ke belakang ke mes, mau istirahat aja di sini susah kan. Emang kenapa? Itu ada yang ngetok, kata saya teh kan. Terus dia bingung, ngetok gimana? Ya gua lagi mandi, ada yang ngetok, kirain lu mau ke air atau mau istirahat, mau sholat maghrib ambil wudhu di mes kali. Enggak, kata dia tuh, sama sekali. Coba tanya si Batak yang di dapur, siapa tahu dia, soalnya gue ini sendiri di mes. Tanyalah, bentar gue tanya dulu. Terus dia nanya mungkin ya, dia ngechat lagi, enggak, si Batak lagi masak, orang ini jam-jamnya makan malam kan. Iya, jam-jamnya sibuk ya. Jam-jam sibuk, boro-boro ke ke mes, mungkin dia mau makan aja susah di situ. Jam-jam makan malam, nah di situ tuh wah, udah mulai agak Mulai kelihatan terasa. lah mistis-mistis yang kayak gitu. Tapi masih saya tetap aja gak pernah percayalah hal-hal mistis. Mungkin itu mah kayak apa sih namanya, ketakutan saya aja, padahal mah enggak. Nah di situ itu hari ketiga ya saya di mes. Setelah itu hari keempatnya, nah itu sama, saya sendiri terus di mes A, karena selalu dia teman saya tuh bagiannya bagian yang terus Beda shift ya. beda sih, beda, selalu beda karena mungkin banyak tamu ya. Nah terus saya lanjut ke hari keempat ya tinggal di mes itu. Di situ beda dari jam sebelumnya. Biasanya kan hari-hari kemarin tuh jam 5:30 mistisnya. Ini mah enggak, jam sekitaran habis asar atau jam 4:30 lah. Saya belum bersih-bersih, biasanya saya mandi dulu 5:30. Ini mah belum Saya waktu istirahat di mes, setelah sholat asar mungkin saya bikin kopi. Ya biasalah nyantai ngerokok. Masih kelihatan siang kan ya kalau jam masih 4:30. terang lah, jam 5:30. Nah di depan mes saya tuh kan lumayan agak masih ada pohon-pohon kayak tangka durian, mangga, terus ada tangka jambu juga, jambu biji. Lumayan agak tinggi pohonnya. Nah 4:30 tuh saya sendiri terus, saya bagian pagi itu di mes terus selalu sendiri. Saya nyantai. Ada pohon, mungkin kalau diwujudin mah kayak orang goyang-goyangin pohon sedangkan di situ kan siang. Saya lihat kan, kok di situ tuh nggak ada orang sama sekali, tapi pohon goyang sedangkan yang lain nggak. Kalau kena angin mungkin semuanya semuanya gerak, tapi ini cuma satu pohon doang. Okay. Jambu biji. Nah pohon yang jambu biji. Nah setelah itu udahlah, mungkin kayak ada burung atau apalah yang istirahat, nangkring kayak gitu. Nah setelah itu lanjut ke malamnya itu tuh kalau nggak salah Kamis, berarti hari Kamis. Hari keempatnya kan saya masuk Senin. Oh iya, itu hari Kamis. Hari Kamis tuh, nah itu kan kalau hari Kamis lanjutnya ke malam Jumat ya. Habis malam Jumat tuh saya habis maghrib, biasalah sholat maghrib. Terus sebelum ke sholat isya tuh kayak mulai mistis karena saya udah mulai sendirian lagi di mes. Terus abis itu tuh tahu nggak, misalkan kita ada ada tembok, terus ada jendelanya yang gede ngegabung. Kita kan kalau gedor-gedor atau nonjok-nonjok tembok tuh otomatis kaca yang sebelah tuh ikut kan ya geternya. Nah itu nggak ada suara nonjok, tapi kaca itu geter kayak ada yang nonjokin tembok yang sebelahnya. Saya di situ panik itu udah malam Jumat, saya sendiri di mes, kaca tuh geter kayak ada yang nonjok ke tembok tapi yang nyatu ke kaca itu kata saya tuh ini apa ya kok bisa geter kayak gini. Nah habis di situ saya kan ingat kata orang tua ya kalau misalkan kayak gak enak dengaran atau dengar yang mistis kayak gitu, buat nenangin diri buka Al-Quran setelah sholat maghrib itu kan, enaknya baca aja Al-Quran biar nenangin diri kita. Udahlah saya di situ biar nenangin diri, saya baca Al-Quran di situ ya buat tenang aja, nggak panik gitu kan dengan ada suara yang geter kaca itu. Saya di situ
baca Al-Quran, udahlah aman di situ Tapi setelah sholat isya, di situ baru ada lagi dari suara yang jalan-jalan di atap. Mungkin ini kayak bukan orang. Kalau orang sih suaranya mungkin kecil ya ayah. Ini bukan kayak binatang atau apa ya. Jalan di atap tuh jalan. Kata saya tuh ini apaan? Udah malam Jumat, saya sendiri di mes, saya udah nenangin diri juga. Mungkin ini mah kayak binatang musang itulah. Tapi dalam hati tuh saya berpikiran gini, kalau musang gak bakalan begini jalannya. Itu gede banget jalan kayak orang. Mungkin binatang yang lari di atap. Saya mulai agak takut di situ di mes sendiri. Waduh, udah gak kondusif mungkin kalau dalam keadaan gak tenang mah ya. Saya di situ langsung beraniin buat keluar dari mes itu jam 7:30 tuh. Saya lari, habis lari saya tuh mau nyamperin temen saya yang di front office si Shadow, biar saya nggak apa-apa lah, saya bilangnya mau ke warung aja, padahal saya kepanikan di mes sendiri. Habis itu saya lari ke motor. Sebelum lari ke seudah saya nyalain motor, saya ngelihat awalnya kayak binatang kecil di pojokan dekat laundry itu kok kayak binatang putih tuh wujudnya mungkin kayak harimau gitu tapi ini mah kecil. Harimau biasa kan gede ya. Saya lihat itu mah mungkin kucing atau apa, tapi saya pikirannya jelek aja jelek di situ, takut kayak harimau atau apa. Enggak lah, saya langsung buru-buru saya lari ke teman saya yang di front office. Habis itu saya ke teman saya, kata saya tuh, "Dok, lagi santai." "Lu kenapa aja tumben kesini?" "Enggak, gua habis dari warung," kata saya teh kan. "Beneran gak ada apa-apa? Aman di mes?" Tapi aman di mes mah. Cuman kayak pengen keluar aja. Ya udahlah, lu santai aja di sini. Saya nanya, "Lu keluar beres kerja jam berapa?" "Gua bentar lagi selesai kerja, paling nunggu shift 3 aja datang." Udahlah di situ tuh aman ya. Saya sama teman balik lagi ke mes karena si Shadow sama si Batak tuh udah selesai kurang lebih jam 9-an lah, karena dia nggak masuk shift siang tapi dia masuknya middle jam 10 atau jam 9 kalau nggak salah. Saya masih ingat. Jadi jam 9 tuh udah bisa pulang ke mes. Udahlah, kita pulang ke mes, kita ngobrol di mes, ngopi-ngopi nyantai. Habis itu udahlah jam istirahat kan jam 10-an, kita tuh tidur Cuman di malam itu kan masih malam Jumat ya. Habis itu tuh teman-teman saya si Shadow sama si Batak tuh mungkin karena kecapean ya banyakin ini, dia tidurnya kayak nyenyak banget, sedangkan saya beda di situ, beda sendiri Yang geter-geter kaca tuh ada lagi sekitaran jam 11:30 atau jam 12-an, saya nggak ngelihat jam. Keringet dingin saya di situ bangunin teman saya nggak bangun karena mungkin karena kecapean ya. Saya tuh di situ awalnya gini, waktu setelah kebangun saya ke air dulu, habis kamar mandi mungkin buang air kecil ya. Terus habis di situ saya mau tiduran, geter lagi kaca yang di situ tuh geter lagi. Kaca yang sama yang gitu. Aduh, itu apaan sih? Nah, saya tuh kan tadinya ngeberaniin buat mastiin di luar tuh ada apa sih, tapi saya nggak berani tetap nggak berani. Udah mau malam Jumat di jam rawan, jam 12-an tuh rawan banget. Habis di situ udahlah, mungkin itu mah kayak kena angin atau apapun itu, mungkin angin. Saya nggak bawa panik aja. Habis di situ udahlah, kita gangguan di situ mungkin kaca aja ya yang getar. Nah, hari berikutnya bertepatan hari Jumat ya. Sebenarnya di situ saya udah pengen keluar nggak mau nginep di mes lagi, tapi kalau bolak-balik kan lumayan ya. Jadi saya udahlah nginep di mes lagi aja. Nah, gongnya di sini jam 5:30. Biasa kan teman saya tuh
ngasih ini ya kayak sesajen gitu. Kalau banyak tamu suka ngasih sesajen. Ya mungkin saya mah berpikiran oh itu mah mungkin buat karuhun yang di sini. Ini kan sebelahnya kebunnya ya, luas hotel saya tuh. Yang tempat saya kerja tuh luas. Jadi mungkin ada 3.000 meter, bisa dibilang 3 hektar ya. Yang 1,5 hektar udah dibikin hotel, setengah lagi itu masih kebun. Lahan kosong. Lahan kosong. Nah habis itu kan itu di jam-jam rawan ya maghrib itu tuh ada ini apa namanya yang biasa tempat sesajen tuh. Nah di situ munculin nampak kayak satu nenek-nenek lagi sama kayak gini mungkin kayak kelihatannya kayak tapak, belakangnya mungkin hodam Nah sebelum ke part itu waktu saya dengar jalan-jalan yang di atap tuh, saya nanya ke senior saya, ini tuh sebelumnya mes ini tuh apa sih Pak? Apa ini emang gudang? Kalau sebelum ditinggalin sama Jaja sama Sedo teman-teman itu mungkin gudang, tapi sebelum gudang tuh ini tuh dulunya ada orang kantor semacam marketing, kepala marketing lah. Dia tinggal di sini. Terus dia tuh punya hodam, mungkin hodamnya berbentuk harimau kali ya. Hodam-hodam yang kayak gitu. Saya nanya di situ telusuri, pengen tahu aja ini tuh mes tuh dulunya apa. Nah dia bilang ini tuh mes tuh sebelumnya ditinggalin sama nenek-nenek. Nggak tahu, saya nggak dikasih tahu dah namanya. Kalau si nenek itu tuh yang tinggal di situ nggak dikasih tahu namanya. Pokoknya nenek dulunya punya hodam. Si hodam itu tuh buat kayak penarik tamu, tamu kayak misalkan ada yang survei nih, kayak ditenangin aja biar nyaman, biar cocok lah si tamunya biar jadi nginep di sini. Habis itu tuh saya nanya, kok ada yang kayak gitu? Ada, mungkin nggak semua hotel, tapi di sini dari dulu sampai sekarang sama pasti pakai yang kayak gitu. Selalu ada ritual seperti itu ya? Iya. Terus habis di situ tuh saya nanyakan, emangnya bener suka dikasih sesajen? Tuh kayak si Abdul, dia tahu kan di setiap banyak tamu dia suka ngasih sesajen ke belakang. Bukan di satu tempat aja, tapi ada 3 atau 4 tempat sesajen tuh. Habis di situ tuh saya nanya, sesajen semacam apa sih Pak yang sering ditaruh di belakang? Ya yang paling utama sih kayak daging mentah gitu. Daging mentah ya biasa, tahu kan kalau harimau yang asli itu makannya kayak gimana, pasti mentah. Oh iya. Terus saya tanya lagi, semacam kayak gimana lagi sesajennya? Ada kayak teh, mungkin teh manis, teh tawar, kopi pahit, kopi manis, susu, sampai beberapa gelas suka ditaruh di dekat laundry, kata saya teh. Itu yang dekat kamar mandi. Iya, itu yang sebelahnya kamar mandi itu kan kayak ada tempat mungkin kayak apa ya? Bukan bangku tapi kayak batu batu. Nah itu tuh kalau Jaja pengen tahu itu tuh tempat sesajen. Yang si Abdul suka naruh di situ. Iya, itu tuh tempat sesajen. Nah terus di situ saya tuh nanya, emang si nenek itu tuh di sini tuh kapan? Oh itu mah tahun kebelakang waktu pertama saya kerja di sini. Tahun berapa saya nanya kan? Dia tuh di sini tahun 90-an. Saya nggak tahu ya, nggak tahu pasti tahun 90 berapa karena senior saya juga lupa. Dia tuh dari dulu karena mungkin marketing tuh orang Jakarta kan dia dikasih mes juga di sini, bikin nggak tahu bikin atau dikasih mes. Di situ dia ninggalin di situ Nah terus abis kata si bapak itu tuh dia punya hodam juga di sini biar tamu tuh nyaman, penarik tamu lah pokoknya. Tamu yang survei ke sini pasti jadi, nggak bakalan di cancel, pasti aja jadi ya karena dia punya hodam buat penarik tamu. Oke lah. Nah Jaja tahu nggak kalau si nenek itu tuh sebenarnya meninggalnya tuh di mes ini di mes tempat saya tinggal di situ. Wah. Nah di situ saya serius Pak, ini nggak bohong kan? Nggak, dia sampai meninggal di sini. Mungkin kalau di tahun sekarang umuran si nenek nyampe ke 7 atau 80 tahun. Oh udah
udah tua juga kan, tapi meninggalnya di tahun 2000-an, nggak tahu tahun 2000 berapa, senior saya juga lupa. Yang intinya dia tuh meninggalnya di mes. Terus abis itu mungkin si hodamnya juga, dia kan punya hodam ya, kata si bapak, kata senior saya tuh, dia punya hodam buat penarik tamu. Mungkin si hodamnya tinggal di sini. Oh pantesan. Emang kenapa aja? Enggak, kemarin kayak ada yang usil aja, katanya ada yang ganggu, mungkin ganggu gimana. Enggak, waktu hari kedua tuh saya setelah beres-beres mes, saya mandi di kamar mandi mes kan belum ada air ya, kata saya ceritain aja dari awal ke senior saya. Saya mandi di kamar mandi karyawan tuh, itu ada yang ketawa, itu mah musang kali ja, cina. Tapi beda, ini mah anak kecil, kata saya. Iya musang mah suaranya kayak gitu, oke lah. Terus habis di situ kenapa aja ngetok pintu itu 2 hari berturut-turut ada yang ngetok pintu, kirain si Shadow, ternyata bukan. Serius, ya. Tapi di mes ada, ya itu yang satunya di kamar mandi laundry yang ngetok-ketok, terus yang satunya lagi di kamar mandi mes. Ya, dalam mesnya. Iya, nah terus abis di situ tuh waktu malam Jumat kemarin tuh saya tuh bukan digangguin ya, mungkin dia juga ngeganggu bisa dibilang ya. Kayak ada yang jalan-jalan binatang ya, kayak hewan-hewan yang gede lah jalan-jalan di atap. Serius ya, serius, makanya saya Jaja tuh udah mulai nggak betah di mes tuh. Bukan di situ ya, Bapak ceritain aja. Mungkin dulunya ini mes tuh sebelum dibikin gudang, ini tuh tempat nenek-nenek marketing yang di sini, senior marketing, dia tinggalnya di sini, meninggal di sini. Dia punya hodam. Yang si hodamnya tuh harus selalu dikasih sasajen. Yang paling harus ada tuh kayak kopi pahit, kopi manis, terus teh tawar atau teh manis, susu segala macam itu harus ada, kayak buah-buahan. Tapi yang paling utama tuh waktu si nenek mah katanya suka dikasih daging mentah, kayak daging kambing atau bisa dibilang domba, itu kan bau amisnya nyengat banget ya. Kata si bapak tuh, kata senior saya tuh, suka dikasih daging mentah itu banyak buat kayak nggak ngeganggu ke karyawan. Baik lagi ke cerita saya yang saya mau keluar tuh. Nah di situ tuh maghrib jam 6:30 ngelihat lagi di laundry pojok yang tempat sasajen itu kayak ada nenek-nenek, bisa dibilang kayak tapak kali sebelahnya sasajen. Nggak tahu ya, sebelah ini sasajen, ini si nenek-nenek lagi kayak gini. Belakangnya tuh ya mungkin itu hodamnya, itu baru nampakin si nenek-nenek sama si hodamnya. Sedangkan biasa kan di sebelahnya ada sasajen, ini nggak ada. Nah di situ tuh saya jujur bener-bener kaget, si harimaunya, si hodam harimaunya itu gede banget. Nggak dari biasanya. Mungkin kalau yang biasanya seukuran ini, ini lebih gede 2 kali lipat ya. Mungkin karena ini ya nggak tahu, nggak dikasih sasajen atau apa. Di situ tuh nyakarin tembok, kayak tahu kan kalau harimau pasti ada kukunya. Di situ tuh nyakarin tembok. Kata saya teh, ini beneran kan? Saya di situ langsung bawa motor ke teman saya, ke Pronopis lagi, saya biar nggak panik lah. Abis di situ tuh saya ke teman saya ke Pronopis. Saya nanyain, "Do lagi apa?" Pura-pura nggak panik aja, biar nggak kelihatan penakut gitu kan. Di situ tuh saya langsung nanya, "Kenapa aja tumben agak buru-buru?" "Nggak, belakang nggak enak," kata saya. Nah terus saya nanya, "Si Abdul mana sih?" Cina. "Tuh, dia mah kan udah pulang. Paling biasanya kalau sore mah masih ada di dapur. Bisa teleponin nggak? HP saya ketinggalan di mes." Karena saya saking panik. Habis di situ telepon lah sama teman saya si Abdul, ditelepon sama teman saya si Shadow yang bagian Pronopis itu. "Nih Ja, nelpon aja lu." Saya telepon, "Dul, lu di mana? Udah pulang bukan?" "Iya." "Lu sore ngasih sasajen nggak sih?" "Aduh, saya lupa, banyak tamu." Nah di situ gongnya
Abis di situ dia nanya, kenapa emang Ja? Lu sini dulu deh ke tempat kerja dulu. Gue ini di Pronopi sama si Sedo. Oke lah, dia datang. Lu nggak ngasih sesajen? Kata saya kan nanya ke si Abdul. Gue lupa. Tadi udah disiapin di dapur, cuman gue mungkin karena kesibukan, jadi gue langsung pulang. Seharusnya ngasih sesajen. Emang ada apaan? Lu kalau nggak percaya ke belakang aja deh, lihat. Waduh, gimana ya? Ya udah, kata saya tuh ke si Abdul, lu anterin aja sesajen. Berani? Ah udah, kata si Abdul tuh aman lah, gue mah ngasih sesajen nggak ada apa-apa. Nah di situ tuh teman saya langsung ngasih sesajen ke belakang, terus dia balik lagi. Lu nggak lihat apa-apa Dul belakang? Aman, gue cuma naruh sesajen aja. Oke lah, di situ saya udahlah nggak ceritain apa yang udah terjadi kan. Besoknya saya bilang ke si Abdul tuh, Dul, lu tahu nggak gara-gara lu telat ngasih sesajen apa yang terjadi di mes gua? Emang kenapa? Sini, gua ajakin kan, ajakin temen saya tuh si Abdul. Apa sih Ja? Semalam di sini ada nenek-nenek duduk sama hodamnya. Tahu kan hodam? Oh ya, gua tahu karena dia yang selalu ngasih sesajen kan. Situ tuh. Emang kenapa? Ini semalam tuh hodamnya nyakarin ini tembok yang di laundry. Kok ini nggak ada? Lu serius Ja? Serius, sumpah. Gua nggak bohong Ja. Gua nggak bohong Dul. Ini semalam tuh nyakarin di sini mungkin gara-gara lu telat ngasih sesajen kan. Mana ini nggak ada? Demi Allah, gue lihat sendiri ini ada bekas cakaran di sini dekat pengering tempat lu ngeringin apa? Anduk kayak anduk atau spray di sini. Sumpah gue gak bohong. Serius. Semalam tuh gue ceritain kan ke teman. Kalau di sini tuh kayak ada nenek-nenek duduk di sini nih. Ini kan sesajen ya. Gue ngasih tahu. Kata saya teh ini sesajen di sini. Nah si nenek-neneknya duduk di sini. Terus belakangnya harimau. Dia nyakarin tembok. Kok ini temboknya nggak ada bekas? Nggak ada bekas sama sekali. Itu mah lu bayang-bayang aja. Jujur gua nggak bohong Dul. Kata itu gitu kan. Ini ada bekasnya semalam. Tapi ini nggak ada. Terus habis itu tuh gua ceritain ini kayak ada cakaran semalam. Emang lu lihat bener ada nenek-nenek? Serius? Oh mungkin itu mah nenek-nenek yang dulu tinggal di sini, kata dia. Dia juga udah tahu seluk beluknya. Cuman saya mah baru tahu kan ya kalau seluk beluknya ada nenek-nenek di situ. Nah habis di situ tuh mungkin gongnya tuh di situ ada nenek-nenek yang punya hodam, nenek-neneknya meninggal di situ, hodamnya diam juga di situ. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ritualnya masih sama gitu? Sama, pokoknya biasanya kan kalau nggak ada tamu tuh hari Senin ya Senin sore harus ada sesajen di setiap sore. Kalau lagi banyak tamu nggak nentu, pokoknya setelah tamu check out itu harus dikasih sesajen. Minimal tuh harus ada buah-buahan. Kalau dulu si nenek-nenek emang kan ngasih sesajennya suka komplit ya. Kalau yang sekarang mah enggak. Paling cuman kayak buah-buahan, terus sama kopi pahit, kopi manis aja kayak gitu. Beda sama kayak nenek-nenek yang dulu ngasih sesajen. Mungkin dampaknya ke saya yang ninggalin mes. Nah sampai sekarang saya nggak berani tinggal di mes. Saya ceritain ke teman saya, ke si Sedo sama si Batak itu, kalau saya sering dapetin hal-hal mistis di sini. Dia tuh nggak percaya. Ya udah, lu tinggal di sini, gua mau udah pulang, nggak bakalan ngemes di sini lagi. Udahlah di situ. Saya sampai sekarang nggak berani diem di mes lagi Udah bolak-balik aja kerja. Jadi kayak takut aja lah kalau udah ngelihat yang nampakin kayak gitu. Awalnya saya nggak percaya ada hal-hal mistis kayak gitu. Tapi waktu ngelihat sosok asli penunggu mes itu kayak nenek-nenek itu, saya percaya kalau ada hal-hal mistis kayak gitu. Mas Jaja, ini ceritanya gue dengerin dari awal nih sampai akhir nih. Anjir serem. Jujur iya. Apalagi kalau sampai nampakin sosok kayak gitu ya. Gue kalau jadi lu hari itu gue berangkat pulang. Serius. Tapi gue ada pertanyaan nih bro, penasaran gue nih sama sosok yang tadi itu tuh.
sosok nenek itu menurut lu kayak gimana gitu, Mak? Tadi kan nggak sempat di ini ya, Iya. di explain kayak bisa nggak jelasin sosok neneknya itu seperti apa? Nah, saya kan cuman sekali aja ya lihat nenek itu. Kalau dari wajah sih nggak ngeliatin kayak hitam aja, karena dia posisi duduknya gini ya, kayak mungkin kayak duduk sila kayak gini aja, nggak nampakin. Tapi dari wujudnya mungkin rambut putih, cuman agak tinggi aja, agak tinggi, rambut putih, mukanya hitam, nggak ngewujudin. Maaf kayak buruk atau enggaknya itu saya kurang tahu, karena saya ngelihatnya itu hitam aja dari sekilas mukanya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih. Saya tuh penasaran nih. Tahu nggak nenek itu meninggal kenapa? Kalau soal ada cerita nggak? Maksudnya itu sih penyebab dia meninggal apa? Nggak ada, cuman kayak yang mendadak aja meninggalnya tuh. Nggak ada yang, saya nggak nanya ke senior, tapi kata senior cuman bilang kayak meninggalnya tuh karena apa ya, mungkin faktor usia juga ya. Faktor usia? Iya, karena udah tua juga. Meninggal normal lah ya? Normal, cuman ya itu si nenek meninggal tuh hodamnya kenapa harus tinggal di sini? Iya. Biasanya kan kalau hodam-hodam kayak gitu tuh biasanya diwasiatin ya. Kayak ke saudaranya. Saya yang bikin bingung tuh itu biasanya kan hodam kayak gitu tuh dikasih wasiat ke anak atau cucu-cucunya. Ini mah saya yang bingungin teh, malah diem di mes itu sampai sekarang si hodamnya. Kan itu mes ya? Dan sudah tidak digunakan selama beberapa tahun mungkin kan? Mungkin 10 tahunan kurang lebih. Kemudian setelah nenek itu udah nggak ada, dialih-fungsikan jadi gudang. Iya. Kemudian akan diisi lagi oleh kalian kan? Gue nih ya, kalau gue setiap kali masuk ke tempat baru atau tinggal di tempat baru, gue pasti doa dulu. Jadi kalau di agama gue itu, gue kebetulan Kristen ya. Jadi gue tuh pengusiran dulu, kalau nggak pelepasan. Iya. Untuk menempati tempat baru itu. Iya. Pembersihan lah gitu kan. Nggak kepikiran nggak kalian pas pertama kali nginjakin kaki tinggal di situ? Iya, sebenarnya nggak kepikiran ya, tapi saya gini aja. Yang penting tempat tinggal mes itu bisa dijadiin tempat ibadah, kayak dipakai tempat sholat, tempat ngaji. Yang penting di tempat itu tuh kayak dipakai ibadah aja, jangan sama sekali nggak ditempatin ibadah. Kayak nggak ada lah kayak apa ya, kayak syukuran kayak gitu nggak ada, karena ya udahlah dipakai sholat aja udah aman gitu. Satu pertanyaan yang ganjal mungkin pikiran gue ya. Itu nenek-nenek dia memang sudah jadi udah jadi marketing di situ dari awal berdirinya hotel. Iya. Oh, seumur hidupnya di situ. Seumur hidupnya di situ. Seumur hidup di situ dari awal tahun 90-an. Mungkin dia pulang kayak lebaran aja nggak sih? Lebaran aja pulang. Selamanya dia di situ sampai awal berdirinya hotel itu sampai dia meninggal, dia di situ nggak pernah pulang. Lu sependapat gak sama gua? Apa? Menurut lo dia tuh tumbal bukan sih? Saya ada pikiran ke situ. Iya kan? Iya. Karena nggak mungkin udah berumur kayak gitu masih di. Iya kan? Oke. Terima kasih banyak Mas Jaja sudah cerita sharing pengalaman mistisnya. Ya. Semoga tapi masih kerja di sana sekarang. Sekarang masih tapi pulang pergi nggak berani ngemes. Bahkan teman-teman juga sama udah nggak ada yang ngemes di situ. Udah. Jadi nggak ada yang ngemes lah, intinya bolak-balik aja. Saran gua jangan sih. Iya bener. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama. Sampai jumpa next episode ya. Oke, baik Kak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani kami di episode kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan untuk teman-teman semua, kini kita hadir di 2 platform berbeda, ada di YouTube dan di Spotify. Thank you, see you on next KPR. Bye-bye.